wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi nirkabel. Tujuan utama saya membuat video ini adalah memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Lalu selain itu, di sini juga saya telah menambah wawasan tentang sejarah komunikasi nirkabel. Sebelum lanjut, saya ada sedikit fakta menarik tentang sejarah komunikasi nirkabel. Yang pertama ada percobaan komunikasi nirkabel oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun 1880, Alexander Graham Bell menciptakan fotofon, perangkat yang menggunakan sinar cahaya untuk mengirimkan suara. Teknologi ini dianggap sebagai nenek moyang komunikasi optik modern seperti serat optik. Yang kedua, ada radio. Pertama kali digunakan di kapal. Pada tahun 1901, radio pertama kali digunakan untuk komunikasi maritim. Salah satu penggunanya yang terkenal adalah oleh kapal RMS Titanic untuk mengirimkan sinyal darurat SOS. Yang ketiga, penemuan tanpa gelombang radio oleh Nikola Tesla. Pada akhir 1800-an melakukan percobaan gelombang elektromagnetik dan mengklaim mampu mentransmisikan listrik tanpa kabel, yang juga menjadi dasar teori komunikasi nirkabel. Tesla bahkan merancang menara Wardenclyffe untuk komunikasi global, meskipun proyek itu tidak selesai. Yang keempat, ada sinyal radio pertama yang melewati Atlantik. Pada tahun 1901, Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan sinyal S menggunakan kode Morse melintasi Samudra Atlantik, mencatat sejarah sebagai pengiriman sinyal radio jarak jauh pertama. Yang kelima, peran burung merpati sebelum radio. Sebelum adanya komunikasi nirkabel, burung merpati digunakan untuk kurir nirkabel. Burung-burung ini memainkan peran penting selama perang untuk mengirimkan pesan rahasia. Yang keenam, radar dan Perang Dunia Kedua. Radar yang menggunakan gelombang radio memainkan peran penting dalam kemenangan sekutu selama Perang Dunia Kedua dengan mendeteksi pesawat musuh dari jarak jauh. Lalu penemuan ini dipelopori oleh Sir Robert Watson Watt. Nomor 7 ada asal-usul Wi-Fi dari teknologi Perang Dunia Kedua. Nomor 7 ada asal-usul Wi-Fi dari teknologi Perang Dunia Kedua. Wi-Fi modern berasal dari teknologi yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk komunikasi rahasia selama perang, yaitu frequency hopping yang ditemukan oleh Hedy Lamarr dan George Antheil. Di nomor 8 ada SMS pertama dalam sejarah. Pesan SMS pertama dikirim pada 3 Desember 1992 oleh Neil Pepworth dengan isi pesan sederhana, yaitu Merry Christmas. Nomor 9, radio gelombang pendek dan siaran global. Gelombang pendek memungkinkan siaran internasional pertama oleh BBC pada tahun 1932, menjadikan dunia lebih terkoneksi. Lalu di nomor 10 ada evolusi 5G dan masa depan. Teknologi 5G memungkinkan mobil tanpa pengemudi, realitas virtual atau VR, dan Internet of Things atau disebut dengan IoT. Membuka era baru di masa komunikasi nirkabel tidak hanya mentransmisikan informasi, tetapi juga memungkinkan interaksi waktu nyata. Sekarang kita masuk ke materi pembahasannya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi nirkabel. Lalu yang kedua, perkembangan komunikasi nirkabel mulai dari sinyal asap, lalu radio, lalu 1G, lalu 2G, hingga 4G, serta 5G. Apa sih komunikasi nirkabel itu? Komunikasi nirkabel merupakan teknologi yang memungkinkan pengiriman data atau informasi tanpa menggunakan kabel fisik. Sejarah komunikasi nirkabel mencakup pengembangan dari penggunaan sinyal sederhana hingga teknologi modern seperti Wi-Fi dan 5G. Perkembangan komunikasi nirkabel.
Yang pertama, sinyal asap komunikasi visual tradisional. Ini digunakan pada periode sebelum abad ke-19. Cara kerjanya yaitu menggunakan asap dari api yang diatur untuk mengirim pesan visual. Pola asap tertentu yang menunjukkan pesan yang beda. Kelebihannya sederhana dan mudah digunakan di jarak yang relatif pendek. Kelemahannya terbatas pada waktu siang dan kondisi cuaca cerah. Sebagai contoh, suku Indian Amerika menggunakan sinyal asap untuk mengirim pesan antar suku. Lalu yang nomor 2 dari perkembangan komunikasi nirkabel yaitu radio. Awal komunikasi nirkabel elektronik digunakan pada periode akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Cara kerjanya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan suara dan data tanpa kabel. Lalu di sini ada dua kelebihan. Yang pertama, komunikasi dapat menjangkau jarak jauh tanpa hambatan visual. Yang kedua, digunakan secara luas untuk komunikasi militer, penyiaran berita, dan hiburan. Sebagai contoh, pada tahun 1901, Guglielmo Marconi berhasil mengirim sinyal radio melintasi Samudra Atlantik. Lalu nomor 3 dari perkembangan komunikasi nirkabel 1G atau telepon seluler generasi pertama digunakan pada periode 1980-an. Cara kerjanya sistem analog menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi suara. Kelebihannya memungkinkan komunikasi suara jarak jauh dengan perangkat portable. Kelemahannya kualitas suara buruk, rentan terhadap interferensi, dan kurang aman. Sebagai contoh, telepon Motorola Dynatac, telepon genggam pertama yang tersedia secara komersial yang menggunakan sistem jaringan 1G. Di nomor 4, pada perkembangan komunikasi nirkabel ada jaringan digital dan perkembangan seluler mulai dari 2G sampai 4G. Digunakan pada periode 1990-an hingga 2010-an sampai sekarang. Cara kerjanya, perpindahan ke sinyal digital memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan aman. Di sini juga ada perkembangannya dimulai dari 2G, fiturnya SMS dan panggilan suara digital. Misalnya GSM. Lalu ada 3G, fiturnya internet mobile mulai mendukung aplikasi seperti email dan browsing. 3 ada 4G, fiturnya adalah kecepatan data tinggi untuk streaming video dan aplikasi berbasis cloud. Sebagai contoh, ini adalah ponsel Nokia dengan fitur SMS populer. Kedua ada iPhone pertama kali mendukung internet mobile yang menggunakan jaringan 3G atau disebut dengan Edge. Fiturnya adalah aplikasi seperti YouTube dan Netflix menjadi dominan. Ini belum semuanya karena jaringan 4G masih digunakan sampai sekarang. Lalu ada nomor 5 dari perkembangan komunikasi nirkabel yaitu jaringan 5G atau era modern periode 2020-an hingga sekarang. Cara kerjanya menggunakan spektrum frekuensi tinggi untuk memberikan kecepatan data yang sangat cepat dan latensi rendah. Kelebihannya yaitu mendukung aplikasi real time seperti autonomous augmented reality atau AR dan Internet of Things atau disebut dengan IoT. Sebagai contoh, ada gambar kendaraan tanpa pengemudi seperti Tesla yang menggunakan jaringan 5G untuk navigasi real time. Ya, materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sinyal asap menggunakan asap untuk mengirim pesan visual efektif di siang hari. Yang kedua, radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan suara dan data tanpa kabel. Lalu 1G sistem analog untuk komunikasi suara, 2G SMS dan panggilan suara, 3G internet mobile, 4G streaming video dan aplikasi berbasis cloud, 5G menggunakan frekuensi tinggi untuk kecepatan cepat dan latensi rendah. Sampai sini dulu penjelasan saya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat komentar ya, atau mau berdiskusi silakan saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Ahmad Sofyan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.